Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Perdana Fandi, kelas 12 RPLC absen 29. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu DBMS, SEM, DDL, dan DML. Untuk materi pertama yaitu DBMS. DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database. Dan agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu macam aplikasi DBMS. Yang pertama ada MySQL, merupakan singkatan dari My Structured Query Language. Program ini berjalan sebagai server, menyediakan multi-user mengakses ke sejumlah database. Yang kedua ada Microsoft Access. Microsoft Access adalah database storage engine atau media penyimpanan atau mesin penyimpanan yang dibuat oleh Microsoft. Microsoft Access merupakan bagian dari Microsoft Office. Yang ketiga ada Oracle, merupakan Relational Database Management System atau sering disingkat RDBMS, yang berfungsi untuk mengelola suatu informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Untuk materi yang kedua yaitu SEM. SEM merupakan sebuah perangkat lunak gratis yang bebas digunakan di banyak sistem operasi untuk mengomplikasi pemrograman berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP atau Perl, dengan database MySQL dan server Apache. Software ini dikembangkan oleh tim pada sebuah proyek yang bernama Apache Friends. SEM mempunyai fungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau sering kita sebut sebagai localhost. Salah satunya bisa kita gunakan untuk menjalankan program backend seperti PHP, dan penamaan dari SEM ini juga tidak sembarangan. Cara instalasi SEM. Pertama, silakan download aplikasi ini di link yang sudah tersedia. Kedua yaitu double klik file yang Anda download tadi untuk setup installer SEM. Ketiga, pilih next seperti gambar di bawah. Keempat, pilih lokasi yang akan dijadikan tempat install dan penyimpanan folder dari SEM dengan cara klik icon select a folder. Kelima yaitu pilih drive atau folder yang Anda inginkan. Keenam, klik next terus sampai tampil setup loading welcome to SEM seperti gambar di bawah. Ketujuh, sebelum loadingnya selesai akan tampil Windows Security Alert, lalu pilih allow access. Ke-8, setelah setup berhasil diinstal, klik finish. 9, pilih bahasa yang Anda inginkan, kemudian pilih save. 10, saat kontrol panel SEM tampil, klik tombol start Apache dan MySQL. Selanjutnya yaitu cara mengakses SEM menggunakan localhost. Pertama, buka SEM control, lalu klik tombol start Apache dan MySQL seperti di slide instalasi sebelumnya. Kedua, silakan akses localhost melalui browser dengan mengetik http://localhost atau ketik 127.0.0.1 pada browser Anda. Selanjutnya yaitu cara mengakses MySQL menggunakan CMD. Pertama, ketik seperti slide yang tampil, kemudian tekan tombol enter. Kedua, setelah itu klik MySQL
spasi root min P, lalu tekan tombol enter dan akan muncul seperti gambar di bawah. Selanjutnya yaitu sintak SQL. Untuk membuat database baru, gunakan perintah create database spasi nama database Anda, kemudian tekan enter. Yang kedua, untuk menampilkan daftar database, ketik perintah show databases titik koma lalu enter. Ketiga, untuk mengakses database silakan ketik perintah use spasi nama database titik koma lalu tekan enter. Selanjutnya yaitu materi ketiga, DDL dan DML. DDL merupakan kumpulan perintah SQL yang dapat Anda gunakan untuk mengelola mengubah struktur data tipe dari objek pada database seperti index, tabel, trigger, view, dan lain sebagainya. Perintah utamanya seperti create, rename, alter, dan drop. Untuk contohnya seperti create tabel buku underscore purpose dalam kurung id integer primary key, kode underscore buku varchar dalam kurung 20 0, judul underscore buku varchar dalam kurung 225 not 0, tanggal underscore terbit date 0 tutup kurung titik koma. Untuk DML merupakan sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database seperti membuat tabel, membuat database baru, dan perintah utamanya seperti update, delete, insert, dan select. Contohnya select bintang from buku. Selanjutnya yaitu live syntax dari DDL dan DML. Untuk pertama-tama kita harus membuat database terlebih dahulu dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Setelah itu kita harus mengaksesnya dengan menggunakan sintaks use. Setelah kita dapat mengaksesnya, kita dapat menggunakan perintah DDL dan DML. Untuk DDL, kita dapat menggunakan perintah seperti create, alter, rename, dan drop. Untuk pertama-tama yaitu create. Setelah kita membuat tabel, kita dapat melihatnya dengan menggunakan sintaks DSC. Selanjutnya yaitu perintah alter. Di perintah alter kita bisa menambah kolom dengan sintaks seperti berikut.
Selanjutnya kita juga dapat menghapus kolom dengan menggunakan perintah alt drop seperti berikut. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu perubahannya dengan menggunakan sintaks DSC. Muncul field baru yaitu field penulis, dan field kode buku sudah terhapus. Untuk perintah selanjutnya yaitu rename. Di sini saya mengubah nama tabel, yaitu sebelumnya buku_purpose menjadi tabel buku. Setelah selesai, selanjutnya yaitu perintah DML. Di DML kita dapat menggunakan insert, update, delete, dan select. Pertama kita menggunakan insert. Lalu kita dapat menampilkan data yang sudah dimasukkan ke dalam database tersebut menggunakan perintah select. Setelah itu perintah update. Lalu kita melihat perubahannya dengan menggunakan perintah select yang tadi. Penulisnya sudah berubah, sebelumnya Rizky menjadi Rizka. Untuk perintah delete seperti berikut. Lalu kita dapat mengeceknya dengan perintah select seperti tadi. Data sudah terhapus. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.